Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, alih-alih membawa sejoli Handi dan Salsabila ke rumah sakit, mengapa ketiga pelaku malah membuang jenazah Handi dan Salsabila ke sungai? Apa sebetulnya motif pelaku? Saya akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Mbak Zivia. Mas Reza, banyak yang tidak habis pikir kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja Handi dan Salsa, tapi malah dibuang ke sungai. Semacam ini adalah tindakan pembunuhan. Apa kira-kira motif yang bisa mendasari tindakan para pelaku? Saya memilah peristiwa ini ke dalam 3 episode. Episode pertama yaitu ketika terjadi benturan antara mobil dengan motor. Saya bisa bayangkan ini sebagai sebuah barangkali peristiwa kecelakaan, dan kalau memang ini peristiwa kecelakaan, maka menurut saya ini peristiwa yang tanda petik biasa. Dalam pengertian biasa adalah ini peristiwa yang sangat sering terjadi, saking seringnya terjadi sampai kecelakaan disebut sebagai salah satu penyebab tertinggi kematian manusia. Nah, ancaman hukumannya berapa? Kalau kemudian korban sampai meninggal dunia, ya sekitar 6 tahun. Berlanjut dengan episode 2, yaitu ketika orang-orang di dalam mobil tersebut mengangkat atau memindahkan tubuh korban. Andaikan memindahkan tubuh korban itu ditujukan untuk menyelamatkan atau menolong korban, maka episode 2 justru akan bisa meringankan kemungkinan sanksi dari episode pertama. Jadi mungkin di bawah 6 tahun. Jadi episode pertama dan episode kedua saya katakan linear. Nah, kemudian jungkir balik situasinya adalah ketika kita perbincangkan episode ketiga, yaitu ketika barangkali orang atau orang-orang di dalam mobil tersebut memindahkan korban justru tidak ke fasilitas kesehatan, tapi terkesan kuat sebagai pembuangan barang bukti atau pembuangan tubuh korban. Maaf, ini saya menggunakan kata pembuangan. Nah, situasi yang sangat tidak biasa di episode 3 itu memunculkan pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan manusia, apa yang menyebabkan pelaku kejahatan, katakanlah demikian, melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh tidak terduga. Nah, kalau kita sepakati bahwa pelaku adalah orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat, yang tidak memiliki kelainan apapun, maka saya acap kali berasumsi ada 3 kemungkinan hal yang perlu diinvestigasi. Pertama, kemungkinan penyalahgunaan narkoba, yang kedua di bawah pengaruh miras, atau yang ketiga yaitu untuk menutup-nutupi perbuatan pidana lainnya. 3 hal inilah yang acap kali saya katakan sebagai hal yang sekali lagi perlu didalami untuk mengetahui kenapa terjadi perubahan perilaku yang amat sangat tidak terduga, yang amat sangat tidak linear. Oke, dalam kondisi krisis yang terjadi saat peristiwa tabrakan dan juga pembuangan ya Mas Reza, sebetulnya faktor apa saja yang bisa mempengaruhi mereka bisa mengambil katakanlah tadi dugaan Anda tadi? Apakah karena narkoba, apakah karena pengaruh minuman keras, atau dari tindakan menutupi tindakan pidana yang lain? Dari mana kita bisa mengetahui sebetulnya opsi mana ini yang mempengaruhi para pelaku? Kalau untuk mengetahui adakah pengaruh narkoba ataupun miras pada diri pelaku maupun para pelaku relatif mudah, yaitu dengan memeriksa darahkah itu, memeriksa rambutkah itu untuk menelusuri jejak-jejak narkoba di tubuh para pelaku atau pelaku. Sementara yang ketiga yaitu untuk menutup-nutupi pidana lain, andaikan kemungkinan ini yang berlangsung, maka tentu saja harus dilakukan penelitian, harus dilakukan penyelidikan yang lebih daripada sekedar memeriksa fisik para pelaku saja. Saya teringat bahwa kita tentu bisa bersepakat bahwa membuang tubuh korban itu bukanlah perilaku yang tidak sengaja, tapi perilaku yang sengaja, perilaku yang terencana. Nah, di dalam pemikiran pelaku kejahatan yang terencana, paling tidak ada 4 unsur yang harus dia hitung-hitung secara matematis, yaitu targetnya, insentif dan resiko, serta sumber daya. Nah, 4 hal inilah yang harus didalami oleh pihak kepolisian dan juga barangkali oleh polisi militer untuk mengetahui seberapa jauh bobot kesengajaan perencanaan termasuk kemungkinan menutup-nutupi perbuatan pidana lainnya. Target, insentif, resiko, dan sumber daya. Oke. Mas Reza, kemudian kita lihat dari pangkat ketiga pelaku ini yang merupakan prajurit TNI, apakah bisa dipastikan kalau yang menyuruh adalah orang yang berpangkat paling tinggi, yakni Kolonel P? Saya bersepakat bahwa 3 orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara pidana. Dan barangkali seperti perkataan Panglima TNI, ketiga-tiganya barangkali juga akan mendapatkan sanksi disiplin dari militer. Tapi ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban, maka menurut saya tidak bisa pukul rata. Tetap peran masing-masing orang harus ditelaah dan dipastikan siapa melakukan apa. Dengan demikian, saya tidak membayangkan akan ada hukuman yang setara pada mereka.
Terlebih lagi pihak-pihak yang kita sedang perbincangkan ini tak lain tak bukan adalah oknum militer. Mereka berasal dari sebuah instansi yang sangat memegang ketaatan pada atasan, ketaatan pada instruksi. Mereka tidak dikondisikan untuk berdebat dengan senior, tapi untuk mematuhi senior. Nah, kekerasan kondisi psikologis, kekerasan perilaku sedemikian rupa di lingkungan organisasi semacam militer barangkali juga patut untuk dicermati, patut untuk dipertimbangkan untuk sekali lagi tidak memberikan perlakuan baik itu pidana maupun sanksi organisasi secara pukul rata kepada ketiga Ya. oknum tersebut. Oke, terakhir Mas Reza terkait dengan kemungkinan yang ketiga tadi untuk menutupi tindak pidana yang lain, bagaimana kita bisa melihat keterkaitannya dengan profil dari korban yang merupakan sejoli biasa saja, mereka masih berusia muda, apakah memang mungkin ada keterkaitan antara korban dengan pelaku sebelum kecelakaan terjadi? Justru saya berpikir sebaliknya. Saya tidak melihat dua orang korban ini, betapapun kita merasa sedih, tapi saya tidak melihat mereka sebagai dua individu dengan profil yang maaf katakanlah layak untuk dijadikan sebagai target operasi pembunuhan. Saya tidak membayangkan demikian. Jadi episode pertama dan episode kedua yang tadi saya katakan itu merupakan peristiwa kecelakaan. Saya masih membayangkannya seperti itu. Nah, dengan demikian membuang tubuh korban atau membuang barang bukti tidak semata-mata dilakukan untuk menghilangkan keterkaitan dengan peristiwa kecelakaan itu semata. Tapi andaikan ada unsur menutupi perbuatan pidana lainnya, maka membuang tubuh korban saya bayangkan sebagai sebuah cara agar para pelaku tidak diamankan oleh pihak polisi, karena kalau mereka diamankan oleh pihak polisi, maka terbukalah kemungkinan polisi melakukan pendalaman sehingga terungkap kasus-kasus lainnya. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri Amril atas analisa Anda.